Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada tanggal 14 sampai 15 September lalu di Kazakhstan, diadakan Kongres ke-7 para pemimpin agama-agama dunia dan tradisional. Kongres ini dihadiri para pemimpin agama-agama besar dunia, termasuk Paus Fransiskus yang mewakili Gereja Katolik. Dalam pernyataannya pada pembukaan Kongres, Paus Fransiskus antara lain mengatakan, kebebasan beragama adalah hak dasar, utama dan tidak dapat dicabut yang perlu dipromosikan di mana-mana. Hak yang tidak boleh dibatasi hanya pada kebebasan beribadah. Selanjutnya, Paus Fransiskus mengatakan, setiap orang berhak untuk memberikan kesaksian di depan umum tentang imannya, untuk menawarkannya tanpa memaksa. Tetapi bersamaan dengan itu, Paus Fransiskus juga mengecam upaya proselitisme dan indoktrinasi agama. Demi menekankan pentingnya keberagaman agama, Paus Fransiskus mengajak semua delegasi untuk dengan teguh mempertahankan identitas kita sendiri, terbuka pada keberanian orang lain dan pada perjumpaan persaudaraan. Hanya dengan cara ini, di sepanjang jalan ini, di masa-masa gelap tempat kita hidup ini, kita dapat memancarkan cahaya pencipta kita. Dalam kesempatan berbicara di kongres tersebut, tidak sedikit pun Paus menyebut Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan demi memberi kesan agar dapat diterima semua agama, Paus mengganti istilah Tuhan dengan kata-kata yang netral seperti Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, dan Yang Ilahi. Pada akhir kongres dibacakan deklarasi yang salah satu poinnya kembali menyuarakan pesan keberagaman agama yang sama seperti pada dokumen Human Fraternity, yaitu pernyataan bahwa keberagaman agama dikehendaki oleh Tuhan. Berikut cuplikannya. Слово для оглашения текста декларации предоставляется специальному представителю Англиканской церкви на съезде. And now he is introducing the reading of the declaration of the document. We, the participants of the 7th Congress, spiritual leaders of world and traditional religions, politicians, heads of international organizations, guided by our shared desire for a just, peaceful, secure, and prosperous world, affirming the importance of shared values in the spiritual and social development of humankind, recognizing the necessity of countering and overcoming intolerance, xenophobia, discrimination, and conflicts based on ethnic, religious, and cultural differences, respecting the richness of religious and cultural diversity. Number 10, we note that pluralism and differences in religion, skin color, gender, race, and language are expressions of the wisdom of God's will in creation. Thus, any incidence of coercion to a particular religion and religious doctrine is unacceptable. Deklarasi bersama ini kemudian ditandatangani oleh semua delegasi. Namun ada yang aneh. Tidak lama setelah dokumen ditandatangani, teks deklarasi tersebut diubah secara diam-diam. Poin nomor 10 deklarasi tersebut bunyinya menjadi, kami mencatat bahwa pluralisme dalam hal perbedaan warna kulit, jenis kelamin, ras, bahasa, dan budaya adalah ekspresi dari kebijaksanaan Tuhan dalam penciptaan. Keragaman agama diizinkan oleh Tuhan dan oleh karena itu setiap paksaan terhadap agama dan doktrin agama tertentu tidak dapat diterima. Padahal teks yang dibacakan di akhir kongres dan ditandatangani berbunyi demikian. Kami mencatat bahwa pluralisme dan perbedaan agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa adalah ekspresi dari kebijaksanaan kehendak Tuhan dalam penciptaan. Jadi setiap insiden pemaksaan terhadap agama dan doktrin agama tertentu tidak dapat diterima. Kemungkinan besar perubahan itu atas desakan delegasi Gereja Katolik yang khawatir teks tersebut kembali mendapatkan tentangan keras dari kaum tradisionalis seperti yang terjadi pada dokumen Human Fraternity pada tahun 2019. Tetapi bagaimanapun yang ditandatangani para delegasi dan dibacakan secara resmi pada penutupan kongres adalah teks yang lama, bukan teks yang dikoreksi diam-diam setelah itu. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus soal kebebasan beragama bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Sejak zaman para rasul hingga sebelum Konsili Vatikan II,
Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan semua orang berhak atas kebebasan beragama. Paus Leo ke-13 dalam ensiklik Libertas mengatakan, adalah bertentangan dengan akal bahwa kebenaran dan kekeliruan memiliki hak yang sama. Dengan demikian, manusia memang punya hak untuk mengikuti agama yang benar, tetapi sebaliknya tidak punya hak untuk mengikuti agama yang salah. Juga ketidaksetujuannya dengan proselitisme bertentangan dengan kehendak Tuhan. Proselitisme dalam arti sebenarnya adalah mengajak orang lain untuk menjadi anggota kelompok kita. Dalam amanat agung, Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Itu adalah proselitisme, karena memerintahkan para rasul untuk tidak hanya mengajarkan Injil, tetapi juga menjadikan semua orang sebagai Kristen. Jadi penolakan Paus Fransiskus terhadap proselitisme melawan amanat agung Tuhan kita. Pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus dalam kongres ini bukan hal baru dan tidak mengejutkan sama sekali. Itu hanya menegaskan kembali komitmen Paus Fransiskus untuk menjalankan amanat Konsili Vatikan II yang mendukung pluralisme dan ekumenisme semua agama. Dalam semangat pluralisme, semua agama sama kedudukannya, karena masing-masing agama hanyalah ekspresi dan cara yang berbeda-beda untuk menyembah Tuhan yang sama. Dan dalam semangat ekumenisme, semua agama-agama yang berbeda itu dipersatukan dalam semangat persaudaraan manusiawi. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak lebih baik kedudukannya dibandingkan gereja-gereja Ortodoks, ribuan denom Protestan, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Agama-agama lain, sekalipun mengaku menyembah Tuhan Sang Mencipta, tidak mengakui Allah Tritunggal, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Maka ekumenisme semua agama sebagaimana yang secara implisit menjadi agenda dari Konsili Vatikan II adalah pelanggaran langsung terhadap perintah pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Muncul pertanyaan, mengapa dunia menginginkan dan mendorong ekumenisme semua agama? Sederhana, karena ekumenisme semua agama adalah langkah untuk membangun satu agama ekumenis global sesuai rencana Antikristus dan Bapa segala dusta untuk membangun menara Babel yang baru. Itu tidak lain adalah kerajaan iblis yang menyangkal dan ingin menggantikan kerajaan Allah di muka bumi. Ironisnya, dengan Konsili Vatikan II, Gereja Katolik ikut serta dalam agenda tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan Paus Fransiskus di Kazakhstan bukan hal baru dan kita nyaris sudah bosan mendengarnya. Ya begitulah Paus Fransiskus, satu-satunya paus yang formasi imamatnya murni dihasilkan oleh semangat konsili. Tapi yang paling menarik adalah apa yang dilakukan oleh Uskup Athanasius Schneider, seorang uskup auxiliar Astana, Kazakhstan yang menjadi tuan rumah dari kongres tersebut. Di tengah media massa yang menyoroti serta memuji semangat pluralisme dan ekumenisme dalam kongres tersebut, tiba-tiba Uskup Athanasius Schneider mencuri perhatian dunia dengan pernyataan tegasnya yang mengkritik kongres tersebut sebagai upaya mempromosikan supermarket agama di mana orang bebas memilih agama yang mereka suka. Uskup Athanasius tegas mengatakan, kami, yaitu Gereja Katolik, bukan salah satu dari banyak agama. Kami adalah satu-satunya agama sejati yang Tuhan perintahkan kepada semua orang untuk percaya. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan. Ketika tingkah para paus konsili selama lebih dari setengah abad telah meyakinkan dunia bahwa Gereja Katolik sudah berubah dan tidak lagi memposisikan dirinya sebagai satu-satunya agama yang benar, kini mereka tersadar. Ternyata masih ada uskup Katolik yang setia pada ajaran tradisional gereja yang dengan tegas tanpa basa-basi menyatakan Gereja Katolik sebagai satu-satunya agama yang benar dan jalan keselamatan. Hal ini tentu saja menampar keras wajah Paus Fransiskus dan semua paus-paus konsili lainnya. Yang lebih istimewa, Uskup Athanasius Schneider adalah seorang uskup di negara Kazakhstan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ini luar biasa.
Kita tidak dapat membayangkan ada uskup Indonesia yang berani tegas menyatakan hal yang sama. Kenyataannya, uskup-uskup di negeri kita kebanyakan ekumenis dan kompromis, yang setiap bulan puasa menyediakan katedral sebagai tempat untuk kegiatan buka bersama dan di hari Idul Adha ikut menyumbang sapi, atau uskup yang rela berlutut untuk mendapat berkat dari pendeta bidat. Itulah wajah menyedihkan uskup-uskup Indonesia sejauh yang saya tahu. Kalau dalam skala 10, Uskup Athanasius Schneider layak mendapat nilai antara 9 dan 10. Dia nyaris sempurna sebagai penerus para rasul. Sementara uskup-uskup Indonesia sebagai perbandingan, mohon maaf, menurut saya nilainya ya cukup 4 saja atau paling tinggi 5,5. Karena selama saya menjadi seorang Katolik, saya belum pernah mendengar ada seorang uskup di Indonesia yang tegas di muka publik berani mengatakan Gereja Katolik sebagai satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya jalan keselamatan. Tidak pernah sekalipun. Bukan bermaksud merendahkan, kita sebagai umat Katolik di negara yang besar ini sangat rindu memiliki uskup yang berkarakter dan layak menjadi gembala umat di masa sulit ini. Kita rindu punya uskup berkualitas seperti Uskup Athanasius Schneider atau Uskup Agung Vigano yang sungguh-sungguh peduli pada keselamatan jiwa-jiwa dan kemuliaan Tuhan. Terlepas dari apa yang dilakukan Paus Fransiskus dan para paus konsili untuk menghancurkan gereja Katolik agar menjadi sama rendah dengan agama-agama lain, ternyata Roh Kudus masih tetap melindungi gereja Katolik. Roh Kudus menginspirasi gembala sejati seperti Uskup Athanasius Schneider untuk menyuarakan kebenaran yang harus didengarkan semua orang, yaitu gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya jalan keselamatan. Semoga sikapnya menjadi inspirasi bagi banyak orang Katolik, termasuk uskup-uskup di Indonesia yang juga harus bertugas sebagai gembala umat di tengah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.